Halo, perkenalkan nama saya Henny Rusmita, ahli Maria Farmasi. Saya peserta laksar CPNS gelombang 6, golongan 2, angkatan 16 dan dari kelompok 2 yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022 dengan tutor Bapak Dr. Kongrat Sawang MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan review materi agenda 3 dengan judul Kedudukan dan Peran PNS untuk mendukung terwujudnya Smart Governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang di dalamnya terdapat subjudul Manajemen ASN dan Smart ASN. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu Manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, memiliki etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Aparatur sipil negara atau ASN sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pegawai negeri sipil atau yang kita kenal dengan PNS. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Yang kedua yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang lebih kita kenal dengan PPPK. Sedangkan PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Kedudukan, fungsi, tugas, dan peran ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Untuk melaksanakan kedudukannya tersebut, maka pegawai ASN berfungsi sebagai berikut. A. Pelaksana kebijakan publik, B. Pelayan publik, C. Perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, pegawai ASN bertugas 1. Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan 3. Mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Peran dari pegawai ASN ialah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hak ASN. Hak PNS dan PPPK yang diatur dalam Undang-Undang ASN sebagai berikut. PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sedangkan PPPK berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Perbedaan antara hak PNS dan PPPK hanya terletak pada PNS mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sedangkan PPPK tidak mendapatkannya. Kewajiban ASN. Kewajiban pegawai ASN yang disebutkan dalam Undang-Undang ASN adalah 1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ke-7 yaitu menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang ke-8 yaitu bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kode etik dan kode perilaku ASN. Dalam Undang-Undang ASN disebutkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam undang-undang ini menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah. Fungsi kode etik dan kode perilaku ini sangat penting dalam birokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan.
Fungsi tersebut antara lain, pertama yaitu sebagai pedoman, panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Yang kedua yaitu sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Sistem merit. Sistem merit pada dasarnya adalah konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya, kompetensi dan kinerja. Dasarnya yaitu pasal 1 tentang ketentuan umum memuat cakupan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang, politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kesehatan. Sistem merit. Sistem merit menjadi prinsip utama dalam Undang-Undang ASN, maka undang-undang ini juga menyediakan aturan kelembagaan untuk menjamin keberadaan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Lembaga-lembaga tersebut adalah 1. Komisi Aparatur Sipil Negara atau yang dikenal dengan KASN yang diberikan kewenangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan atau pelaksanaan sistem merit ini pada instansi pemerintah. Yang kedua yaitu kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara yang saat ini kita kenal dengan Kemenpan dan RB, yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam penindakan pejabat yang berwenang dan pejabat pembina kepegawaian atas penyimpangan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Lalu bagaimana menerapkan sistem merit dalam pengelolaan ASN? Sistem merit harus diterapkan pada semua komponen atau fungsi dalam manajemen ASN. Semua fungsi dan komponen dalam manajemen ASN sebagaimana tercantum pada pasal 55 yang mengatur tentang manajemen PNS dan pasal 93 yang mengatur tentang manajemen PPPK, Undang-Undang ASN harus menerapkan sistem merit ini. Mekanisme pengelolaan ASN. Pengelolaan atau manajemen ASN pada dasarnya adalah kebijakan dan praktek dalam mengelola aspek manusia atau sumber daya manusia dalam organisasi, termasuk dalam hal ini adalah pengadaan, peningkatan, mutasi, promosi, pengembangan, penilaian, dan penghargaan. Undang-Undang Nomor 5 tentang ASN secara detail menyebutkan pengelolaan pegawai ini baik untuk PNS maupun PPPK seperti disebutkan pada bagian dari sistem. Manajemen ASN terdiri dari manajemen PNS dan manajemen PPPK, pengelolaan jabatan pimpinan tinggi, dan organisasi dan sistem informasi. Mekanisme pengelolaan ASN terdiri dari manajemen PNS. Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Untuk manajemen PPPK sendiri meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan kerja, dan perlindungan. Yang kedua yaitu Smart ASN. Smart ASN. Smart ASN adalah ASN yang memiliki kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi, sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Maka ASN memerlukan kemampuan yakni literasi digital. Kriteria yang harus dimiliki oleh Smart ASN yaitu yang pertama, integritas, yang kedua nasionalisme, yang ketiga profesionalisme, yang keempat yaitu wawasan global, yang kelima IT dan bahasa asing, yang keenam yaitu hospitality, yang ketujuh yaitu networking, dan yang kedelapan yaitu entrepreneurship. Literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan yang layak dan berwirausahaan. Berdasarkan arahan Presiden pada poin pembangunan sumber daya manusia dan
literasi digital berfungsi untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia, agar keterampilannya tidak hanya sebatas mengoperasikan gawai. Kominfo menjabarkan ada 4 kompetensi literasi digital. Yang pertama yaitu digital skills atau kecakapan menggunakan media digital. Yang kedua yaitu digital culture atau budaya menggunakan digital. Yang ketiga yaitu digital ethics atau etika menggunakan media digital. Yang keempat yaitu ada digital safety atau keamanan menggunakan media digital. Peran dan tanggung jawab. Peran dan tanggung jawab para peserta CPNS sangat besar, sehingga kemampuan menggunakan gawai saja tidaklah cukup. Diperlukan kemampuan lainnya, yakni literasi digital. Literasi digital memiliki 4 pilar wajib yang harus dikuasai oleh para peserta CPNS, yang terdiri dari etika, keamanan, budaya, dan kecakapan dalam bermedia digital. 2-3 pura-pura. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian paparan saya tentang materi yang ketiga dalam kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai jumpa lagi.